Saya melihat di sini tuh kayak ada kuda putih. Pas menuju arah makam tadi, saya melihat ada harimau putih juga. Pas menuju kemari lagi, saya melihat banyak orang bersorban putih di sini. Kang Bahri ada melihat keris di sini berdiri. Datangnya dari mana itu? Apa sebenarnya maksudnya gitu loh? Itu memang benar. Saya yang menampakkan. Allah, apa Anda merasa tidak berkenan dengan kehadiran kami? Kita bersilaturahmi di sini, mendoakan, berziarah, gitu. Jadi kami tidak berniat untuk Gitu. mengganggu. Ya, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share channel Mata Langit. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan melacak dan menelisik jejak mistik di tempat ini. Saat ini kami berada di makam keramat Mbah Raden Syafi'i bin Raden Nasib di Karadenan Kaum, yaitu di Kabupaten Bogor. Ya. Dan di sini dibilang makam keramat, itu akan kita buktikan nanti. Kenapa sih kok disebut keramat? Dan juga selain di sini ada masjid, ada juga museum keris ya Panglima? Iya, museum itu keris. ada 95 keris. Konon kabarnya keris ini adalah peninggalan dari Mbah Raden Syafi'i dan juga peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Iya. Nah, di antara keris-keris ini juga ada yang memiliki energi yang sangat besar, yang juga ada cerita di baliknya. Nah, untuk menceritakan sejarah dari tempat ini, kami akan mengundang juru kunci dari tempat ini, yaitu Bapak Dadang Supatma. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Saya Ratna Listi, ini Ya, Panglima Pak. Langit Pak Dadang. Ya, Pak Dadang ini adalah juru kunci dari tempat ini. Beliau kebetulan Pak RW di sini Pak ya? Iya, betul. Ya, Pak RW. Pak Dadang boleh diceritakan sejarah dari tempat ini Pak? Ya, sejarah dari pertama sejarah Masjid Karaden ini dulu ya. Jadi sebelum dengan nama Masjid Karaden ini dulu adalah Masjid Kaum Pandak. Masjid Kaum? Ke Masjid Kaum Pandak. Itu Ya. nama tempat ini? Nama tempat ini, Oh iya, ya. Kaum Pandak. Kemudian sekitar tahun 78 ini berganti nama menjadi Masjid Jami Al-Atikiyah. Itu Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, terus yang tentang makam ini Pak, ini sebenarnya makam siapa Pak? Mbah Raden Syafi'i ini? Ini adalah leluhur kami, wujud kami, dan sekali juga sebagai pendirinya masjid ini. Pendiri masjid ini Iya. yaitu Eyang atau Mbah bilangnya ya? Ya, Mbah Raden Syafi'i. Mbah Raden Syafi'i. bin Raden Nasib bin Pangeran Sangyang. Mengapa gitu Pak disebut makam keramat gitu Pak? Karena memang ini adalah beliau adalah ahli agama dulu, dan juga memang ketika dibilang karomah itu dia seorang wali. Seorang wali. Iya. Iya. Beliau seorang wali ya, Iya. bahkan sampai saat ini setiap 2 minggu sekali diadakan tawasulan di Tawasulan, ya. betul. Setiap malam Jumat per 2 minggu sekali laksanakan tawasulan. Terus mengenai keris-keris yang ada di sini, itu museumnya ada di mana sih Pak? Ya, kebetulan museum ini terletak di samping masjid ini ya. Persis ya, di samping ini ya. Ya, bertepatan di bawah bangunan menara. Itu di lantai 2. Oh, di lantai 2. Iya. Nah, tentang museum keris ini bisa diceritakan Pak, itu keris-kerisnya itu peninggalannya siapa, kenapa disimpan di sini gitu Pak? Ya, pertama untuk
pelaksanaan pembangunan museum ini juga berawal dari keprihatinan ketika museum pusaka-pusaka yang ada di wilayah Karedan ini semakin lama semakin berkurang. Maka dari situlah inisiatif untuk penyelamatan dan menjaga dari kepunahan, melestarikan dibuatkanlah museum ini gitu. Dan keris-keris ini juga adalah yang pertama menurut apa yang disampaikan oleh orang tua kami itu adalah zaman-zamannya Salakenagara, zaman Pajajaran, juga zaman-zaman uyut kami termasuk Mbah Raden Sapei. Baik, kalau menurut Panglima Langit sendiri nih, energi apa yang dirasakan nih ketika masuk ke tempat ini, Panglima? Ya, ini kan memang tempat suci ya, tempat ibadah, tempat orang menuntut ilmu. Yang menurut saya ya, saya nggak bisa menjelaskan apapun dulu di sini. Nanti saya akan jelaskan setelah kita nanti masuk ke Museum Keris dan kita ziarah dulu, ya kan? Yang jelas pasti saya sudah melihat sesuatu. Ya Sobat Mata Langit, kini kita akan bersama-sama dengan Bapak Juru Kunci dan juga ini para tokoh masyarakat di sini. Kita akan sama-sama ziarah ke makam keramat Mbah Raden Syafii bin Raden Nasib. Ke arah sana ya Pak? Ya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sobat Mata Langit, kita tadi sudah melakukan ziarah di makam Mbah Raden Syafii. Nah sekarang kita akan menuju ke Museum Keris. Namanya Museum Keris apa Pak? Museum Keris Karadenan. Karadenan ya, Karadenan. Yuk ke sana ya Pak. Ya Sobat Mata Langit, sebelum kita menuju ke Museum Keris yang ada di lantai 2, saya ingin Panglima Langit memantau dulu energi yang ada di sini. Sejak di masjid sampai ke makam dari Mbah Raden Syafii, Panglima. Oke. Tadi kan setelah selesai sholat Isya dan sebelum berziarah, waktu saya menoleh ke belakang, saya melihat di sini tuh kayak ada kuda putih. Oh, di depan masjid ini? Di sini ada kuda putih. Pas menuju arah makam tadi, saya melihat ada harimau putih juga di belakang sana. Pas menuju kemari lagi, saya melihat banyak orang bersorban putih di sini. Itu yang terlihat saat ini. Tapi nggak tahu nanti di dalam ya, ada apa lagi yang terlihat gitu. Nanti kita akan cari tahu melalui proses mediumisasi ya. Baik, kita sekarang menuju ke lantai 2 ya. Ya. Kak Dadang, yuk Bapak silakan. Ya, jadi ini di depan saya ini adalah Museum Keris. Namun Museum Keris ini dikunci ya Pak ya? Ya, dikunci. Jadi untuk masuk ke sini nggak sembarangan, harus memang melalui izin dulu dengan juru kunci. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah izin dengan Pak Dadang sebagai juru kuncinya dan beliau sudah membawa kuncinya. Ya. Nah, Ya. Panglima setelah naik ke lantai 2, apa lagi nih yang terlihat oleh Panglima? Tadi pada saat saya naik tangga, saya nggak ngeliat bapak ini di depan. Saya ngeliat orang pakai tongkat berjubah putih yang seperti apa ya, aulia-aulia gitu. Dia pakai tongkat, pakai jubah putih. Nah, tapi ya begitu sampai di atas saya lihat perwujudan bapak lagi.
Siapa tuh beliau? Apakah pendamping? Wallahualam. Oh, gitu. Salam. Nah di sini di pintu masuk ini ada pengawalnya, saya lihat kiri kanan yang menjaga. Dia kayak prajurit kesultanan Kerajaan gitu, gitu. kerajaan. Dia pakai perisai, tameng ya, pegang tombak gitu di sudut kanan dan kiri pintu ini. Oke, kita kalau gitu masuk sekarang ya, Panglima. Oke. Ya, Pak, boleh Pak dibuka kuncinya, Pak? Ya, Sobat Mata Langit, begitu masuk ke dalam museum, langsung tercium aroma yang sangat wangi, harum sekali ya Pak. Ya, benar. Lalu saya ingin menggambarkan dulu suasana di sini yang Ya. terlihat. Jadi di kiri dan kanan ini ada payung kerajaan seperti ini, warna kuning keemasan. Ya. Kemudian ada payung lagi di dalam, persis di depan dari display keris-keris ini. Begitu masuk, apa lagi nih yang Panglima rasakan? Wah, kalau di sini banyak sekali ya. Tapi yang jelas kuda putih tadi ikut naik ke atas. Nah, ada orang bersorban juga di sini, berjubah putih, kakek-kakek, jenggotnya panjang banget. Yang satu saya lihat sampai sampai ke lantai, jenggotnya yang satu. Anehnya tuh alisnya ikut putih juga, jenggotnya putih, sorban. Saya ngeliat seperti ada gajah juga. Gajahnya warna putih juga? Atau Seperti warna itu. apa? Oh, oke. Saya melihat di sudut sana tuh ada sosok kayak ratu yang berbaju hijau. Habis itu ada sosok seperti ular naga juga di sini. Ada sosok kayak orang berpakaian silat, berbaju merah, pendekar ada ya? juga iya kayak pendekar. Banyak sekali nih, nggak habis kalau saya sebut satu-satu. Oke. Iya. Baiklah, itu adalah beberapa, jadi hanya beberapa ya, belum semuanya. Iya, iya. Beberapa sosok makhluk astral yang terlihat di museum ini. Nah, sebelum lebih banyak lagi dikupas oleh Panglima Langit, saya ingin Pak Dadang menceritakan tentang sejarah dari keris-keris ini, Pak. Boleh ya Pak, mulai dari sini Pak. Ya, ini apa namanya Pak? Ini adalah senjata kudi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh orang tua secara turun-temurun, ini adalah zaman Salaka Negara sampai Sunda Galuh, Papua. Oke, baik. Ya, Kalau Panglima pantau ini memang ada nilai sejarahnya ya, Iya energinya pasti. gimana? Namanya kalau zaman dulu kan senjata kan ada yang untuk Ya. simbol, pamor, perlambang, ada juga yang untuk dibuat perang. Jadi menurut fungsinya lah pada zamannya dulu dibuat seperti itu. Ini untuk waktu zaman itu apakah memang sudah bolong begini apa Pak? ya aslinya sudah bolong. Oh, aslinya sudah Iya, begini sudah ya? bolong. Tapi semua ini benda ini dari memang warisan dari Ya, leluhur ini dari warisan dari para leluhur kami semua di sini. Jadi kalau di sini khususnya warga kaum ini minimal per kepala keluarga itu mereka memiliki secara warisan turun-temurun. Oh, kayak Gitu, ya. Jadi sebelum dimuseumkan ini disimpan di masing-masing pemiliknya. Oh Jadi gitu. Gitu. ini semua ada pemiliknya nih. Ya, ada semua pemiliknya. Ini yang kira-kira memiliki nilai sejarah yang paling tinggi nih di antara semua ini yang mana nih Pak? Ya, ini kudi. Kudi itu. Kudi, ya. Oke, baiklah. Kemudian kujang. Kalau yang warisan dari saya sendiri Pak yang mana? Dan Kalau dari secara terakhir langsung kepada Mbah Radha SPI memang tidak disebutkan bahwa jenis ini ada punya Mbah Radha SPI, tidak. Tapi kemungkinan dari sekian banyak pusaka ini pernah dimiliki oleh Mbah Radha SPI. Itu ya. ini ya kujang yang tadi Pak. Ya, itu kujang. Ini kujang ini zaman Pajajaran. Nah, kalau Panglima pantau Ya. nih dari seluruh, yang ini dari sisi yang sini ya, karena di sana juga ada sisi yang lain lagi. Dari sisi ini aja, ini keris-keris ini mana yang energinya paling besar Panglima? Ya kalau kita bercerita paling besar masing-masing ada kelebihannya ya. Yang saya rasakan dan nggak bisa dibanding-bandingin juga gitu. Karena gimana ya dibilangnya, benda ini kan diciptain menurut kepentingan dan keperluan pada zamannya gitu. Jadi semua punya arti, semua punya makna, semua pasti ada fungsi kegunaannya gitu. Pernah ada Keris jatuh gitu ya.
Gimana Pak? Keris jatuh Iya itu sendiri. dia Iya, tuh, iya. keris jatuh sendiri. Habis Iya. itu pas disamperin mau difoto, lo kok nggak ada Iya, gitu Pak. iya. Itu Bapak yang ngalami. Siapa Pak? Bukan. Ada. Bahri. Oh, Bisa di- Mbah Rinya. Boleh kita tanya, kita wawancarai. Nah, ini ada marabot masjid. Nah, dengan Pak siapa? Bahri. Pak Bahri ya, oke. Pak Bahri. Oh ya nggak boleh Bapak, ya udah Abang. Apa dia? Akang Pak, orang Sunda. Kang Fahri, bisa diceritakan ya kejadian mistis yang pernah dialami? Gimana Iya, ceritanya betul. sih? Waktu kejadian waktu malam Jumat, waktu saya lagi bersih-bersih masjid, Ya. terus di bawah saya mendengar suara yang jatuh. Saya kan penasaran. Langsung pas saya ke atas, kebetulan ini terkunci. Saya lihat dari jendela saja. Karena jendelanya kaca ya, Iya. bisa diintip ya. Saya lihat terus, itu ada keris yang jatuh, terus tiba-tiba berdiri. Udah berdiri itu, saya langsung ngambil HP ke bawah. Mau balik lagi, udah hilang. Oh nggak ada? Nggak ada. Di lantai nggak ada? Nggak ada. Terus habis itu dicek nggak nih? Yang mana tadi yang jatuh? Pas gitu? diceknya, pas keesokan harinya pas saya laporan sama Pak Dadang, tuh yang mana saya lupa. Nah, ternyata waktu dicek Pak, jumlahnya Masih apa utuh. berkurang satu atau gimana? Masih utuh. Oh, Dan tidak ada yang berubah. terima kasih ya Kang atas ceritanya. Kita sekarang mau melihat ke sebelah sana. Yuk, Pak Dadang. Kalau ini kok panjang-panjang ya Pak garisnya? Nah, ini jenis pusaka gobang. Oh. Namanya gobang panjang. Ini ciri khas dari senjata Betawi. Senjata Betawi. Kenapa artinya senjata Betawi bisa ada di sini ya kan? Karena ada berhubungan dengan Pangeran Jayakarta. Jadi keturunan-keturunan di sini ada yang berhubungan silsilahnya, terahnya itu ke Jayakarta. Pangeran Sageri ada juga langsung ke Pajajaran. Nah, di antara pusaka yang ini ya inilah dari Betawi berhubungan dengan terahnya Pangeran Jayakarta. Ini ada bacaan Pak Dadang. Nah, iya punya sendiri. Oh, punya Bapak. Iya, iya. Iya, Jadi Pak sini turun temurun. Iya. Nah kalau di sini nih kayak gobang tapi pendek ya Pak. Yang di sebelah sini gobangnya panjang. Ini kayak gobang tapi pendek. Nah, kalau apa ini kalian? semacam senjata khas dari Sulawesi. Karena di sini kita menerima pusaka-pusaka penitipan secara hibah dari luar. Gitu. Jadi ini adalah posisi senjata yang dari rata-rata dari luar. Tapi kalau yang sini ini khusus kebanyakan orang warga sini. Oh yang punya warga sini sebelah warga sini. sebelah sini. Oh Ya. baik-baik, yang sini yang untuk Ya. dari luar ya. Ya Sobat Mata Langit, saatnya kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Nah siapakah sosok yang akan dipanggil oleh Panglima Langit dan akan kita tanya-tanya. Panglima silakan. Ya, ini kan kita bukan permasalahan sih, penasaranan jadi judulnya ini. Beliau pernah melihat sosok perwujudan keris. Jadi keris itu apakah memang datang kemari bertamu dan pergi lagi, atau memang sengaja hanya memperlihatkan wujudnya dan menghilang lagi, atau bagaimana? Saya akan coba undang kodamnya untuk kemari malam ini gitu, untuk apa sebenarnya niat dan tujuannya. Ya silakan Panglima. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kang Bari sini, Kang Bari. Kang Bari ada melihat keris di sini berdiri. Itu datangnya dari mana itu? Apa teman-temannya daripada pusaka-pusaka di sini? Apakah memang Apa saya yang saya Salah lihat. apa beliau yang salah lihat? Atau dia perwujudan apa sih sebenarnya? Perlambang apa sih kok ada pertanda seperti itu? Apa cuman iseng doang? Apa cuman memang ingin membuat rasa kepenasaranan beliau? Apa sebenarnya maksudnya gitu loh? Itu memang benar.
Saya yang menampakkan. Anda yang menampakkan. Jadi Anda adalah Godam dari keris yang berdiri itu. Kalau Anda sendiri ada di museum ini atau di mana tempat Anda? Saya memang menunggu di museum ini. Oh, Anda penjaga di museum ini. Wujud Anda apa sosoknya? Berjubah putih. Oh, berjubah putih. Oke, baiklah. Apa yang saya lihat pertama tadi ini tangga Anda, beliau. Iya. Yang bertongkat tadi. Oh, yang tadi di badannya Pak Yang Dadang. saya lihat tadi yang berjubah putih bertongkat itu, yang saya lihat Bapak bukan Bapak, berarti beliau. Jenggotnya panjang ya? Berwarna putih. Namanya? Nggak boleh tahu namanya. Kenapa sih kok nggak boleh tahu? Saya hanya ingin berpesan, Iya. tolong dijaga pusaka-pusaka semua yang ada di sini. Emangnya ada yang berniat jelek terhadap pusaka-pusaka di sini? Banyak yang ingin menginginkan pusaka sini. Ingin memiliki? Iya, Emangnya nggak boleh ya kalau ada orang yang ingin memiliki? takut disalahgunakan. Disalahgunakan bagaimana? Untuk yang tidak baik. Memangnya pusaka-pusaka di sini ada kekuatannya ya? Memiliki kekuatan apa sih? Terdahulu, Iya. pusaka-pusaka ini hanya untuk perlindungan, untuk menjaga diri, dan mengobati. Oh, bisa untuk mengobati. Terus? Makanya banyak orang yang Menginginkan. ingin menginginkan. Jadi yang beliau lihat itu berdiri itu di mana sekarang kerisnya? Apa memang selalu memperlihatkan lalu menghilang, atau memang bisa dimiliki, ataupun bisa memang di sini juga bersama-sama yang lain di sini? Terkadang beda-beda. Oh, beda-beda. Apa benar yang menurut saya rasakan benda-benda yang pusaka yang sudah ada di sini seperti mengundang benda-benda yang lainnya untuk datang juga? Iya. Tadi waktu saya sedang ziarah di bawah, saya ngelihat seperti ada mustika merah delima di sekitar sini. Apa benar itu? Saya melihat sinar merah tadi berterbangan. Milik siapa itu? Memang kamu mau? Saya nggak mau benda-benda begitu. Emangnya kalau ada yang mau, boleh memiliki? Tadi kok nawarin? Karena banyak manusia yang mencari itu. Memangnya banyak ya yang ingin mendapatkan mustika itu datang kemari? Ya, Saya ingin tahu dong, sosok yang ada di sini, yang sosok astral itu apa aja sih perwujudannya? Apakah benar tadi Panglima lihat ada kuda putih? Terus ada gajah putih? Ada banyak laki-laki bersorban? Allah. Mediator melakukan gerakan yang aneh. Ada yang datang lagi nih. Saya curiga ada yang lain lagi yang datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Macan, Assalamualaikum. macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda harimau yang ada di makam? Penjaga di sekitar sini. Oh, penjaga di sekitar sini. Yang tadi dilihat Panglima Macan apa putih. bukan? Oh Iya. iya, macan putih ya. Siapa nama Anda? Namanya siapa? Kenapa Ada nggak pesan-pesan yang menyebutkan mau nama? disampaikan? Allahu Akbar. Apa yang mau disampaikan pesannya? Ditulis, bisa di sini ditulis. Coba. Anda mau menyampaikan apa? Apa itu? Apa? Begini-begini itu apa? Apa Anda merasa tidak berkenan dengan kehadiran kami? Kita bersilaturahmi Ya. di sini, mendoakan, berziarah, bersilaturahmi dengan saudara-saudara di sini. Sekalian ya mencari-cari informasi lah sedikit tentang pusaka-pusaka, Iya. tentang
yang berada di sini Jadi gitu. kami tidak berniat untuk Gitu. mengganggu. Kalau Allah. nggak bisa bercerita, ini aja Panglima, dikeluarin ganti yang lain. Ada apa di situ? Oh, ada apa? Anda menunjuk ke satu arah. Yang mana? Coba Yang hitam. Yang hitam. yang bawah lagi katanya. Di bawah lagi. Mau diapakan? Dibawa kemari. Yang mana nih biar Pak Dadang bantu? Yang ini kali. Ini ya Suruh ambil yang mana? ya. Yang ini? Iya iya. Ya ada benar tuh. Ini benar. Ini. Sini. Kenapa dengan benda ini? Kenapa ini? Ini yang ini. Yang ini. Nah. Mau diapakan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan di gini, awas, jangan awas, di, nanti, Kak. jangan dipegang, nanti tangannya luka. Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan dipegang ya. Nanti tangannya luka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Panglima, bisa tolong jelaskan tadi kenapa mediator yang sosoknya harimau tadi memberi kode untuk mengambil pusaka yang memang energinya tadi Panglima pantau yang paling besar, dan menurut penjelasan dari Pak Dadang memang itu yang paling kuat di sini, Ya paling kalau tua. saya lihat itu memang yang paling tua. Yang itu tadi itu yang paling tua gitu. Makanya terakhir beliau mau ngambil itu gitu untuk didoakan. Gitu. Oh, tadi itu diambil itu didoakan ya? Didoakan. Kenapanya itu yang didoakan, bukan yang lain? Ya karena memang yang di situ tadi yang datang ke badannya. Oh gitu, ya, jadi godam dari Iya. itu ya. Jadi perbucaran kakek-kakek berjubah putih yang saya lihat gitu. Itu yang pertama, yang kedua, yang macan itu? Yang macam itu beda. Itu dari penjaga keliling sini. Nah, ini kira-kira apa lagi nih yang bisa kita telusuri dari sini yang belum terkuak gitu Panglima, biar bisa Sebenarnya gimana ya, ada sesuatu hal yang memang patut diperbincangkan, layak untuk diketahui. Ada juga sesuatu goib itu yang memang sifatnya rahasia gitu, dan tidak boleh dibicarakan secara umum gitu. Jadi biarlah menjadi tabir rahasia gitu. Jadi tetap kepada orang-orang yang memang mengetahui hal itu, dia akan tahu. Tapi kalau yang nggak nyampe ke arah sana keilmuannya, ya dia nggak akan pernah tahu gitu. Lalu kesimpulannya tentang keris yang berdiri tadi gimana Panglima? Ya sebenarnya keris yang berdiri tadi adalah salah satu yang saya rasakan tuh sebenarnya macan gitu. Macan yang Oh, jadi yang jagain menjaga di keris sini. itu gitu. Tapi dia sifatnya nggak berdiri di sini, dia mobile keliling. Jadi jaga kampung. Pada saat seketika dia datang kemari, dia datang dan akan memperlihatkan kepada siapa yang ingin dia perlihatkan. Berhubung ini memang sering azan ya di sini. Jadi ke dialah diperlihatkan gitu. Jadi dia hanya memberi pertanda saja bahwa Ya, pertanda saja. ini tuh Pertanda, tempat perlambang bahwasanya keberadaan dia itu ada. Dan dia menjaga tempat ini. Dari ya mungkin hal-hal yang tidak baik akan terjadi, dia akan menjaga di sini gitu. tadi kan ada pesan tersirat bahwa di sini tuh banyak orang-orang yang menginginkan Iya. benda-benda yang ada di sini, Iya. tapi takutnya disalahgunakan, makanya dia Iya. menjaga dan dia menunjukkan bahwa saya tuh ada loh, jangan sembarangan pengen ngambil keris-keris yang ada di sini gitu ya. Benar sekali. Jadi memang kita ini harus berpikir ya, kalau berurusan dengan hal gaib tuh memang Ya. Allah suruh kita tuh biar mikir gitu ya. Oh iya memang seperti itu, namanya kan goib. Goib itu kan rahasia gitu. Sama orang WNA Belanda. Iya. Nah, memang dia juga berkunjung ke sini. Dia ingin memahar. Terus Bapak bilang apa waktu dia mau bayar? Dengan sedihnya tidak berani karena memang ini kan sifatnya titipan dari para Titipan. leluhur yang harus dijaga.
bukan nilai uang yang ini kan, tapi nilai historisnya. Betul. Jadi walaupun dia mau membayar mahal pun tidak akan dilepas sama Bapak ya. Dan itu memang sudah amanah ya tadi Bapak itu dijaga. Oke Panglima, ada lagi yang mau disampaikan nggak nih? Ya saya rasa begitu aja ya, walaupun apapun yang sudah kita bicarakan, kita telusuri, namun kekuatan hanya milik Allah, benda-benda hanya ciptaan manusia, kekuatan adalah doa. Pada prinsipnya seperti itu, maka selalu uduni istajib lakum dan teruslah perbanyak zikir dan amalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat agama dan buat masyarakat seluruh Indonesia seperti itu. Ya Sobat Mata Langit, demikianlah tadi penelisikan kami terhadap Museum Keris yang ada di Cibinong, tepatnya di Karadenan Kaum. Dan di sini juga sekaligus tempat makam dari Raden Sapei. Mbah Raden Sapei, dan juga beliaulah yang mendirikan masjid yang ada di sini. Semoga penelusuran kita bermanfaat, semoga Anda bisa memetik hikmah dari penelusuran kita kali ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa sampaikan kepada teman, saudara, dan keluarga agar bisa berbagi manfaat dengan orang lain. Dan akhirnya, saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami pamit dan kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.